Mungkin teman-teman di sini yang nggak berhalangan yang Ikhwan bisa on cam ya. Ya, yang aku juga mungkin kalau mau juga nggak apa juga boleh. Nah, oke. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasul ba'da. Amma ba'd. Alhamdulillah kita bisa berada di agenda ini, bisa berada di Zoom ini untuk yang insya Allah kita sama-sama memiliki niat untuk bisa beraktivitas dengan Al-Quran ya. Sebelumnya kenalkan, namaku Muhammad Hussein, bisa dipanggil Hussein. Insya Allah di sini akan menemani beberapa waktu ke depan di agenda DTQ kita pada malam hari ini di Level Time with Quran. Salam kenal buat semuanya dan aku ucapkan jazakumullah khairan yang udah join. Alhamdulillah ada 42 orang ya. Alhamdulillah cukup banyak insya Allah. Di awal bulan Juli kita sama-sama bertadabbur dengan Al-Quran supaya kita harapannya bisa menjalani bulan Juli dengan spirit nilai-nilai dari Al-Quran yang mana adalah pedoman hidup. Oke, bisa dilanjut PPT-nya. Sebelum kita masuk teman-teman ke agenda guideline, ke agenda DTQ, jadi agenda. Sebelumnya nggak berisikan ya soalnya kipas, sampingku kipas. Jadi mungkin teman-teman beberapa ada yang udah tahu sama guideline, ada yang mungkin baru tahu sekarang. Jadi alhamdulillah dari guideline ini sudah menjalankan banyak ya, mungkin bisa aku pribadi bilang cukup banyak agenda yang insya Allah bermanfaat tentang Al-Quran. Ada online course, ada Quran Camp, dan lain-lain. Dan pada kesempatan kali ini, aku ingin mengajak teman-teman peserta di sini untuk membantu menyukseskan acara-acara tersebut. Yang insya Allah acara ini adalah acara-acara Al-Quran. Dan yang mau aku ajak adalah di slide selanjutnya, yaitu acara Quran Camp. Atau ya, Quran Camp. Jadi boleh dilanjut slide-nya. Yaitu agenda camping yang dengan Al-Quran. Di sini bisa dilihat, insya Allah agendanya nanti di puncak di camping Gayatri. Apa yang mau aku ajak di sini adalah adanya peluang beramal di bulan Dzulhijjah. Insya Allah kita masih di bulan Dzulhijjah, masih ada vibes setelah Idul Adha. Yang mana bulan Dzulhijjah adalah bulan haram, teman-teman. Bulan di mana amal itu akan dilipat gandakan dan dosa juga akan dilipat gandakan. Maka di sini aku mau menawarkan ada peluang beramal untuk bisa membantu menyukseskan acara Quran Camp, bisa bantu jadi peserta, bisa bantu nggak bisa jadi peserta, oke mungkin bantu menyukseskan agenda Al-Quran ini berjalan. Insya Allah jariahnya akan tetap dapat dan bisa jadi jangka panjang. Itu dengan mengirimkan donasi dari teman-teman peserta di sini. Jika ada yang berkenan dan bisa, untuk infonya ada di layar, ke BSI atas nama Nur Hikmah. Dan agenda ini berlandaskan hadis hukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu, yang mana udah sempat dilakukan dua kali, ini yang ketiga. Alhamdulillah cukup sukses, walaupun pasti banyak kekurangan. Dan siapa aja pesertanya, pesertanya tentu bisa dari banyak kalangan dan mungkin diutamakan milenial 15-30 tahun, dan targetnya 60 peserta. Di sini insya Allah agendanya sangat banyak, jadi mungkin teman-teman ada yang tertarik untuk ikutan, atau mungkin nggak bisa ikutan, tapi bisanya membantu menyukseskan saya juga, itu juga nggak apa-apa banget. Jadi saya bisa sekali lagi, teman-teman bisa bantu menyukseskan sebagai peluang amal
dengan mendonasikan ke BSI atau nama hikmah, nomor rekening ada di layar. Karena di dalamnya ada Quran time, ada tadabbur, ada training session. Pokoknya kita full 3 hari, 2 harian di alam bersama Al-Quran. Masya Allah. Mungkin itu sedikit aku sharing-sharing info untuk beramal di bulan Juni. Jika mungkin teman-teman belum sempat buat kurban, insya Allah peluang amal masih banyak, walaupun tetap kurban harus diusahakan. Oke, bisa dilanjut slide-nya. Oke, jadi Allah katakan pada surat Shad ayat 29, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab. Al-Quran ini diturunkan kepadamu dengan penuh berkah supaya mereka menghayati ayat-ayatnya dan orang berakal itu mendapat pelajaran. Di sini kita bisa nge-highlight orang berakal sehat mendapat pelajaran. Ya, di sini juga ada menggunakan liyadabbaru wa liyatadzakkara. Mungkin bisa dilanjut slide-nya. Nah, jadi ayat tadi menjelaskan kepada kita bahwa Al-Quran itu ya memang untuk kita pelajari, untuk kita hayati, untuk kita tadabburi, sebagaimana fi'il yang dipakai atau kata kerja yang dipakai adalah lihat dabbaru dan lihat tadakkaru. Jadi di sini bisa gimana sih kita Al-Quran di dunia ini? Apakah sudah kita dekat dengan Al-Quran dan mengambil pelajaran darinya? Bisa dilanjut slide-nya. Nah, agenda DTQ ini, teman-teman, adalah agenda yang mengajak kita semua, termasuk aku pribadi, untuk bisa memperbaharui semangat kita untuk Al-Quran lagi tiap awal bulan. Sehingga kita bisa menjalani tiap awal bulan, menjalani bulan tersebut, sisa waktu bulan tersebut, itu dengan semangat Al-Quran. Dengan mentadabburinya bersama-sama. Sebagaimana ayat tadi yang telah disebutkan, atau pada surat Muhammad, afala yatadabbaruna Al-Quran. Tidakkah kamu mentadabburi Al-Quran? Atau hatimu telah keras atau itu? Apakah kamu tidak mentadabburi Al-Quran? Nah, bisa dilanjut? Oke, jadi insya Allah agenda DTQ kali ini sedikit penjelasan mungkin bagi yang belum tahu ya tadi ya. Jadi intinya kita adalah agenda bertadabbur bersama. Kita bertadabbur bersama, sama-sama mempelajari hikmah-hikmah dan pelajaran Al-Quran yang harapannya bisa langsung diejawantahkan menjadi action plan di bulan Juli ini. Jadi makanya dilaksanakan tiap awal bulan, teman-teman. Nanti bulan depan ada lagi, habis Juli Agustus, awal Agustus ada lagi, awal September ada lagi. Jadi emang tiap awal bulan harapannya supaya bulan tersebut bisa diisi dengan semangat Al-Quran tadi, makanya agenda di awal bulan. Jadi mungkin teman-teman bisa pantengin tiap tanggal 1 atau 2 atau 3-nya di tiap bulan, karena itu insya Allah akan ada agenda DTQ, supaya kita bisa mengisi waktu kita untuk bertadabbur Al-Quran. Nah, agendanya bakal gimana, nanti akan aku jelaskan, atau mungkin di sini sempat dijelasin sama admin di chat Zoom, teman-teman bisa baca. Cuma nanti akan jelasin lagi, tapi sebelum kita ke teknis pelaksanaannya, insya Allah akan ada sesi pemantik tentang tadabbur Al-Quran, bahwa mungkin jika kita tidak begitu mendapatkan poinnya, kenapa sih kita mesti bertadabbur? Kenapa sih? Kenapa Al-Quran? Kenapa bertadabbur? Kenapa nggak dibaca aja? Emang nggak cukup dibaca aja? Khatam 3 kali, tapi tanpa baca makna emang nggak cukup? Dengan maka ilmu-ilmu tersebut butuh kita ketahui, dan insya Allah ilmu-ilmu tersebut, why-nya tersebut akan kita pantik melalui sesi pemantik ini bersama akhina Zaka Hasan. Assalamualaikum, Akh Zaka.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Insyaallah udah siap insyaallah zakat. Sudah. Oke, jadi insyaallah akan dibantu jelaskan oleh Akina Zaka Hasan pada malam hari ini. Dan ya, kayak gitu. Jadi mungkin tanpa berlama-lama lagi, tafadhol kepada Akina Zaka, dipersilakan. Ya, baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wasallam, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah mengumpulkan kita pada malam hari ini. Kemudian salat dan salam semoga terjunjung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd. Sebelumnya suaraku jelas ya? Jelas? Jelas, insyaallah. Oke, dan juga sebelumnya juga perkenalkan, nama saya Zaka Ahsan ya. Mungkin agak sedikit typo. Namanya Ahsan bukan. Afwan. Ya nggak apa-apa. Alhamdulillah diamanahi malam hari ini untuk ini ya, buat ngisi di sesi pemantik di apa namanya tadabur di agenda deadline, yang dimana sebenarnya tadabur Al-Quran adalah salah satu hal yang harus dilakukan setiap muslim. Sebenarnya ini juga diamanahkan untuk ini sih sebenarnya, lebih ke ayat apa aja yang mungkin apa namanya sangat masuk ke diri aneh gitu, buat salah satu bentuk tadabbur. Cuma kalau misalnya mau pengertian dan segala macamnya, mungkin kita bisa pahamin bareng-bareng. Yang dimana tadabbur Al-Quran tadi juga sudah disebutkan ya dalam surat Shad, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkaru ulul albab. Sungguhnya kitab Al-Quran itu adalah kitab yang memang harus ditadabur dan juga bisa diambil pelajarannya oleh orang-orang yang pengen mengambil pelajaran. Di sini pakai kata ulul albab, yaitu orang-orang yang pengen ngambil pelajaran. Yang dimana Quran ini memang harus digali kayak gitu. Quran harus diseriusin, yang dimana harus punya waktu khusus untuk ditadabur, karena nggak akan bisa dapat bagi mereka yang cuma membacanya saja. Dalam artian cuma membacanya hanya lewat lisan tanpa ada hati yang mengikuti, seperti itu. Nah, kenapa sih harus Al-Quran banget gitu yang harus tidak ditadabur gitu? Kan banyak kitab-kitab yang lain ya, yang dimana mungkin bagi mahasiswa udah familiar banget sama jurnal gitu kan, mending baca jurnal gitu, bisa cepat lulus, atau mungkin buku-buku lainnya yang mungkin udah ada penerangannya gitu, yang mungkin udah dijelaskan. Kalau misalnya Al-Quran harus buka tafsir lagi, harus buka terjemahan lagi, udahlah gitu, bahasan juga bukan bahasa kita, bahasa orang Arab kayak gitu, kita adalah ajam atau mungkin orang non Arab kayak gitu, yang dimana sulit banget bagi kita untuk memahami Al-Quran karena berbahasa Arab kayak gitu. Nah, kenapa sih harus Al-Quran kayak gitu? Allah berfirman, "Dzalikal kitabul la raiba fih." Nah, sungguhnya Al-Quran itu adalah kitab yang dimana di dalamnya tidak ada keraguan. Nah, teman-teman di sini mungkin udah seumur mahasiswa ya, aneh anggap kayak gitulah. Yang dimana tadi udah familiar banget sama jurnal, atau mungkin udah sering banget baca buku. Tapi pernah nggak sih kita temuin salah kitab selain Al-Quran yang penulisnya itu benar-benar ngejamin kitabnya ini nggak ada keraguannya gitu di dalamnya. Yang dimana penulisnya itu bilang, pokoknya kalau misalnya di buku ini nggak akan ada kesalahan, nggak akan ada typo, nggak akan ada salah dalam penafsirannya, nggak akan ada salah dalam penjelasannya. Pernah nggak sih kita temuin buku yang kayak gitu? Aneh bisa jamin itu nggak akan pernah gitu. Karena setiap penulis pasti akan ragu juga gitu dengan tulisannya sendiri gitu. Dia nggak bisa menjamin semua yang dikatakannya adalah hal yang benar kayak gitu. Tapi hanya Quran gitu yang satu-satunya Allah janjikan bahwasanya Quran ini nggak akan ada keraguan gitu. Kalau misalnya kita ngikutin petunjuknya, itu nggak akan tersesat kayak gitu. Dan ini hanya petunjuk diberikan bagi mereka yang bertakwa, yang memang pengen mengambil Quran ini sebagai petunjuk gitu. Nah, kemudian di ayat lainnya Allah juga berfirman, am yaqulu naftaroh. Apakah orang-orang kafir itu punya keraguan gitu di dalam Al-Quran? Kenapa sih orang-orang kafir itu ragu gitu sama Al-Quran? Am yaqulu naftaroh qul fa'tu bisuratim mislihi, dalam surah Al-Baqarah ya. Kalau misalnya emang mereka ragu, ya udah coba datengin satu surat aja, satu surat yang dimana kalau misalnya di surat Yunus, di surat Hud, afwan, itu qul fa'tu bi asyri suwarin. Maka datangkanlah, kalau misalnya mereka ragu, datangkanlah 10 surat gitu. Itu di surat Hud. Kemudian Allah singkat lagi nih, kalau emang nggak bisa 10 surat, Allah bilang di surah Al-Baqarah, qul fa'tu bi surah.
kalau misalnya emang nggak bisa 10, ya udah deh satu aja gitu. Satu aja yang semisal kayak Al-Qur'an yang di mana bisa sebagai tandingannya gitu, saingannya. Nah, maka sampai saat ini nggak ada gitu. Kemudian para ulama bersepakat bahwasanya kita tahu ya, ayat yang paling singkat dalam Al-Qur'an itu adalah surat yang paling singkat, surat Al-Kautsar ya. Nah, berarti ulama itu sepakat gitu bahwasanya semua orang di sini yang hidup dari zaman Rasulullah sampai sekarang itu nggak bisa datengin surat yang paling pendek dalam Al-Quran walaupun cuma sepanjang 3 ayat, itu surat Al-Kautsar yang mungkin bunyinya inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'akal abtar, 10 detik selesai. Tapi sampai saat ini 3 ayat itu atau yang semisal satu surat dalam Al-Quran sampai sekarang tuh nggak ada orang gitu yang bisa ngedatenginnya gitu. Karena ini apa? Karena ini merupakan wahyu gitu, yang dimana nggak bisa semua orang bisa mendatanginya, dan bahkan emang nggak akan bisa gitu, karena Allah berfirman, qul la in jama'atil insu wal jinnu ala ayatu bimithli hadzal qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'dhum li ba'dhin dhahira. Katakanlah wahai Muhammad, katakanlah kepada wahai Muhammad, seandainya para manusia kemudian para jin juga berkumpul untuk mendatangkan semisal yang seperti Al-Quran, maka niscaya mereka tidak akan bisa mendatanginya, walaupun mereka semua manusia dan jin itu berbondong-bondong atau saling tolong-menolong gitu, untuk membuat Al-Quran itu nggak akan bisa gitu, karena itu merupakan jaminan Allah gitu, karena nggak akan ada yang bisa menyaingi Al-Quran. Maka kenapa sih harus Al-Quran? Ya itu tadi, karena nggak ada keraguannya sebagai petunjuk bagi kita, yang dimana kalau misalnya kita memalingkan diri kita darinya, maka ya kita sendiri yang merugi kayak gitu. Itu kurang lebih terkait kenapa sih harus Al-Quran. Mungkin untuk big way-nya teman-teman juga bisa cari sendiri juga, mungkin yang bisa kita salah satu bentuk tadabbur, izinkannya untuk mencontohkan salah satunya, mungkin teman-teman bisa buka surat An-Nahl ya. Surat An-Nahl ayat 98. Kalau misalnya ada mushaf di dekatnya bisa diambil, kalau bisa mushaf yang terjemah ya, karena salah satu bentuk kita buat tadabbur juga itu kita tahu maknanya, dalam artian kita dalam mushaf yang kita pegang ini ada arti terjemahannya paling minimal kayak gitu. Karena tadi kita juga nggak mempelajari bahasa Arab, dan bahasa Arab juga bukan bahasa keseharian kita, dan kita juga terbantu dengan adanya terjemahan kayak gitu. Kalau udah dibuka, mungkin bisa kita lihat ya ayatnya, yaitu fa idza qara'tal Qur'an fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Yang artinya apabila kalian hendak membaca Al-Qur'an, maka minta perlindunganlah kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk, atau mungkin beda-beda dikit lah artinya kayak gitu. Di sini disebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita kalau misalnya kita mau baca Al-Qur'an, mau tadabbur Al-Qur'an, maka mintalah perlindungan kepada Allah kayak gitu. Yang dimana yang sering kita pahami yaitu berta'awudz gitu, atau meminta perlindungan kepada Allah. Dan kalau teman-teman ketika masuk forum ini, forum tadabbur, ada nggak sih tadi yang di awal baca ta'awudz gitu? Karena kenapa? Karena Allah udah bilang sendiri gitu, kalau misalnya kita pengen baca Al-Quran, pengen bahas Al-Quran, pengen memanai Al-Quran dan segala macamnya, itu harus fokus. Salah satu bentuk fokus, salah satu bentuk keseriusan kita adalah kita berta'awudz gitu. Yang dimana ta'awudz juga memunculkan konsentrasi dalam diri kita gitu. Karena kita nggak akan bisa mengambil ayat-ayat Al-Quran kalau misalnya masih ada gangguan, dan salah satu bentuk gangguannya itu dari setan yang terkutuk kayak gitu. Yang dimana setan ini bisa dari banyak golongan ya, entah itu dari golongan jin maupun dari manusia kayak gitu. Nah, yang dimana Allah tahu gitu bahwasanya setan itu gampang banget buat menggoda manusia, dan manusia pun gampang tergoda gitu bagi mereka yang imannya lemah. Kemudian Allah melanjutkan innahu laisa lahu sultan, sesungguhnya setan itu nggak punya kuasa gitu, yang dimana dia nggak punya kuasa terhadap orang-orang yang beriman, alladzina amanu, yang beriman. Nah, oleh karena itu kalau misalnya keimanan kita mencapai pada puncaknya, atau mungkin kita lagi bagus-bagusnya nih iman kita, mungkin habis dari datang ke kajian, itu pasti niscaya nggak akan tuh setan bisa menggoda kita. Yang dimana selama ini mungkin kita salah kaprah gitu. Ketika kita berbuat maksiat, kemudian kita sering banget, ya Allah ini gara-gara setan ganggu aku gitu, gara-gara setan menggoda aku sehingga aku datang kayak gini. Enggak, di sini Allah tuh udah bilang gitu bahwasanya
setan itu nggak akan mampu menggoda manusia, terutama bagi mereka yang beriman, yang dimana Allah mereka menjadikan Allah sebagai pemimpin mereka gitu atau wali mereka, maka itu setan nggak akan bisa gitu. Kemudian wa ala rabbihim yatawakkalun, dan juga mereka bertawakal kepada Robnya, yang dimana salah satu bentuk langkah awal untuk kita tadabbur yaitu tadi untuk berkonsentrasi, dan salah satu bentuk konsentrasinya yaitu dengan kita berta'awudz, yang dimana ta'awudz ini sebagai fungsi bahwasanya kita meminta perlindungan dari Allah supaya nggak ada gangguan ketika kita membacanya, ketika kita memaknainya, ketika kita mentadabburinya dan segala macamnya. Dan tadabbur ini menurut sebagian ulama itu kita memaknainya atau kita membaca artinya, kemudian kita memaknainya dalam kehidupan sehari-hari, yang dimana mungkin nanti teman-teman punya ayat-ayat pilihan, punya surat yang mungkin teman-teman sering baca, misalnya surah Al-Muluk ya, setiap sebelum tidur itu bisa ditadabur juga, dibaca juga artinya, nggak cuma sekedar menjalankan sunnah gitu sebelum tidur. Atau mungkin bagi ikhwan yang sering ke masjid waktu hari Jumat pagi itu kan disunahkan buat membaca surat As-Sajdah sama Al-Insan gitu, dan itu bisa ditadabur juga gitu. Dan tadaburlah mulai dari hal-hal yang teman-teman sukai gitu, dari ayat-ayat yang teman sukain gitu. Jangan kalau misalnya teman-teman langsung berpikiran pengennya dari awal, supaya ngira bahwasanya kalau dari awal nih Quran kan paling enak kan kalau baca buku dari awal ya, dari awal supaya sampai akhir tuh pas gitu. Tapi sayangnya Quran nggak kayak gitu gitu. Quran nggak naruh bab itu secara berurutan gitu. Quran tuh naruh mengacak bahasannya supaya supaya itu mudah dipahami, dalam artian ketika turunnya wahyu itu Rasulullah gampang gitu buat menyampaikannya kayak gitu. Dan ini juga turun atas ada asbabun nuzulnya gitu, ada waktu-waktu tersendiri kayak gitu, sehingga emang kalau misalnya teman-teman pengen dari awal, walaupun misalnya kan semua ayat Al-Quran ini kan mulia ya, bukan berarti kita pengen mulai dari yang paling bagus, enggak, semua ayat Quran itu mulia gitu. Cuma pastikan teman-teman punya ayat favorit tersendiri gitu, dan mulailah dari ayat favoritnya kayak gitu. Daripada mungkin yang ditakutkan kalau dari awal yang mungkin teman-teman jarang banget baca surah Al-Baqarah misalnya, atau mungkin teman-teman yang belum hafal surah Al-Baqarah, terus kemudian ngerasa masih belum muncul kebiasaannya, dan untuk muncul kebiasaan itu yaitu tadi mulai dari hal yang paling favorit dulu gitu. Misalnya teman-teman suka banget sama surat Al-Ikhlas, atau suka banget sama surat Al-Kautsar, atau suka sama surat tadi Al-Muluk, atau surat Ar-Rahman, surat Al-Waqiah dan segala macamnya, itu bisa dimulai dari situ gitu. Daripada mungkin kalau misalnya dari awal teman-teman nggak familiar, akhirnya nanti menyerah di tengah jalan kayak gitu. Lebih baik dari hal yang mungkin teman-teman sangat sukai gitu, dari surat-surat atau ayat-ayat yang mungkin teman-teman sangat favoritkan kayak gitu. Gitulah kira-kira. Kalau misalnya salah satu mungkin yang bisa kita ambil tadaburnya itu kita bisa buka juga surat Al-Kahfi, yang mungkin teman-teman sering baca ya di malam Jumatnya, atau mungkin teman-teman yang baca Yasin juga bisa ngambil salah satu bentuk tadabur dari surat Al-Kahfi. Kira-kira berapa menit lagi ya? Anda takut kelewat. Mungkin bisa 2 menit lagi. 2 menit lagi. Ya udah, kalau gitu nih percepat deh. Jadi mungkin teman-teman misalnya pengen yang sering baca malam Jumat ya surah Al-Kahfi atau mungkin surah Yasin, bisa disimak di sini terkait tadabbur Al-Qur'an. Kita pernah dengar salah satu hadis yang berbunyi man qara'a surat Al-Kahfi fi yaumil jum'ah atau alahu minan nuri bainal jum'atain gitu. Sesungguhnya barang siapa yang baca surah Al-Kahfi, maka dia akan diberi atau diberikan cahaya di antara 2 Jumat kayak gitu. Yang dimana 2 Jumat ini terdiri dari 7 hari ya. Dan kalau misalnya kita lihat-lihat nih di surat Al-Kahfi, itu ternyata ada 7 rahmat yang disebutkan gitu di surat Al-Kahfi. Dan itu bisa teman-teman nanti cari, atau mungkin misalnya teman-teman bingung gitu mau mulai dari surat yang mana. Tadi bisa dari surat Al-Kahfi juga, yang mungkin tadi udah sebutin ada 7 rahmat dalam surat Al-Kahfi. Mungkin dari teman-teman nanti kalau misalnya ada sesi buat tadabbur bisa dicari juga surat Al-Kahfi, atau mungkin surat-suratnya nggak masalah. Dimana izin nyebutin secara singkat, yang dimana rahmat Allah yang pertama itu doanya Ashabul Kahfi, yang dimana Allah berfirman lewat doanya Ashabul Kahfi, id awal fitatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmah, yaitu Ashabul Kahfi ini meminta doa
agar mereka diberikan rahmat atau kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala, supaya Allah memberikan rahmatnya turun kepada mereka seperti itu. Kemudian rahmat yang kedua diantaranya yaitu di ayat 16, yaitu wa idh i'tazaltumuhum wa ma ya'buduna illallah fa'u ilal kahfi yanshur lakum rabbukum mir rahmatih. Yang dimana ini ditunjukkan kepada rahmat Allah terkait gua mereka kayak gitu. Yang dimana guanya ini atau kahfi itu kan artinya gua ya. Ya, guanya ini diberikan rahmat kepada Allah atau bisa kita bilang tempat tinggal kita kayak gitu. Mereka meminta supaya tempat tinggal yang mereka akan tinggali ini, yang dimana mereka kabur dari raja yang zalim, itu diberikan rahmat kayak gitu. Nah, maka sebaik-baik rahmat yang kita ketahui salah satunya adalah di masjid kayak gitu. Dan ini bisa kita ambil yang dimana kita tahu bahwasanya ada doa untuk masuk masjid, yaitu Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Ya Allah, bukakanlah kepadaku pintu-pintu rahmatmu. Nah, maka teman-teman bisa nih, kalau misalnya teman-teman lagi gabut atau mungkin punya waktu kosong kayak gitu, itu bisa ke masjid kayak gitu, untuk mendekatkan dirinya ke masjid supaya apa? Supaya minta rahmat gitu di dalam tempat-tempat tersebut kayak gitu ya. Salah satunya tadi ada masjid kayak gitu. Kemudian dalam rahmat Allah yang ketiga di ayat 85-nya, yang dimana Allah berkata kepada dirinya sendiri atau mensifati dirinya sendiri, yaitu warabbukal ghaniyyu rahmah warabbukal ghafurur rahmah. Sungguhnya Tuhanmu adalah yang Maha Pengampun dan juga Maha Penyayang. Kemudian yang keempat, Allah berfirman di ayat 65-nya, yaitu terkait guru yang memang Allah berkahi mereka, Allah berikan rahmat kepadanya, yaitu kalau di sini disebutkan dengan Nabi Khidir ya, yang sering kita ketahui gitu, yang mungkin sering disebut-sebutkan, walaupun di Quran nggak disebutkan dengan nama Nabi Khidir, cuma di beberapa ulama menyebutkan bahwa itu adalah Nabi Khidir. Apa ayatnya itu? Bahwa jeda abadam min ibadina atainahu rahmah, yang dimana dalamnya Allah memberikan kepada Nabi Khidir ini untuk mengajari Nabi Musa, yaitu rahmat, yang dimana Nabi Khidir ini sebagai guru kan, berarti kita kalau misalnya nanti teman-teman mungkin udah jadi guru sekarang, udah jadi pendidik, itu harus punya sifat rahmat gitu. Jangan sampai marahin murid-muridnya, jangan sampai mungkin teman-teman nggak punya rasa sabar, apalagi kalau misalnya guru tahsin misalnya ngucapin huruf h, kemudian anak muridnya malah bilang ha, kemudian kho gitu segala macam, malah melenceng dari sifat-sifat huruf. Nah, itu teman-teman harus sabar gitu, nggak boleh langsung marah, nggak boleh langsung meninggalkan mereka kayak gitu. Kita juga tahu ya bahwasanya Rasulullah nggak pernah marah untuk mentarbiyah anak-anak mudanya gitu. Salah satunya adalah Anas bin Malik kayak gitu, yang dimana waktu itu Anas bin Malik pernah disuruh sama Rasulullah buat beli sesuatu. Kemudian Anas bin Malik itu ketemu anak-anak di jalan lagi main, terus dia nggak sengaja ikutan gitu. Sampai-sampai dia lupa waktu. Akhirnya sore Rasulullah nyariin Anas bin Malik, kemudian Anas bin Malik nggak dimarahin gitu, cuma ditanya apakah kamu telah menyelesaikan apa yang telah kusuruh kayak gitu. Yang intinya Rasulullah nggak akan pernah marah gitu kepada anak-anak mudanya atau mungkin para anak didiknya kayak gitu. Dan ini adalah salah satu yang mungkin harus ada dalam sifat guru kayak gitu. Dan Allah juga mensifati dirinya yaitu Ar-Rahman gitu kan, Ar-Rahman 'allamal Qur'an gitu, yang yang Maha Pengasih, kemudian yang mengajarkan Al-Qur'an kayak gitu. Nah, Allah adalah gurunya malaikat Jibril gitu kan, yang dimana Allah mempunyai sifat Ar-Rahman kayak gitu. Allah nggak bilang Al-Aziz, Allah nggak bilang Al-Ghani gitu, tapi Allah buka dengan Ar-Rahman 'allamal Qur'an, yaitu Ar-Rahman yang mengajarkan Al-Qur'an gitu, yang dimana ketika Allah menyandingkan guru atau mungkin pendidik itu dengan sifat Ar-Rahman. Itu yang keempat. Kemudian yang kelima terkait anak ya, surat dalam Al-Kahfi, yang dimana anak yang soleh, apa kata Allah, fa'aradana ayyubadilhuma rabbuhuma khairan minhu zakata wa aqraba rahmah. Wa aqraba rahmah ini rahmah dari kata rahmat juga, yang dimana dijadikan bahwasanya anak yang mempunyai sifat rahmat itu yang paling baik sama orang tuanya. Dia mungkin bisa walaupun sudah besar, udah berpisah sama orang tuanya, tapi dia masih menyambung silaturahim gitu. Dia enggak cuma sekedar memberikan materi, karena itu bukan tujuan besar orang tua untuk mendidik mereka, enggak gitu. Tapi gimana caranya memang mereka menyambung silaturahim sama orang tua mereka. Kemudian cepetin aja. Kemudian yang keenam rahmat, yaitu ayah atau orang tua yang saleh. Allah berfirman, fa'arada rabbuka ayyabalugha ashuddahuma wa yastakhrija kanzahuma rahmatan min rabbik, kayak gitu. Yang dimana
seorang ayah ini, ayah yang soleh, itu nggak akan membiarkan anaknya terlantar gitu. Dia ketika ayah ini menjadi ayah yang soleh, maka Allah akan memberikan rahmat kepada anak-anaknya kayak gitu. Maka Allah sendiri gitu yang akan jaga. Allah sendiri yang akan jaga melalui para walinya, melalui para rasul-rasulnya, atau mungkin utusan-utusannya kayak gitu, atau mungkin orang-orang soleh yang mungkin Allah utus kepada anak-anaknya agar anak-anaknya ini terjaga kayak gitu. Kemudian yang terakhir rahmat dari surah Al-Kahfi yaitu pemimpin gitu. Pemimpin yang dimana di sini disifati kepada Dzulkarnain ya. Sebagian ada yang menyebutkan beliau ada seorang nabi, sebagian juga ada yang menyebutkan bahwasanya beliau adalah orang yang soleh kayak gitu. Apa ayatnya itu? Qala hadza rahmatun min rabbih, yang dimana ini adalah rahmat dari Tuhanku, yang dimana Allah memberikan rahmat kepada penguasa pada saat itu yaitu Dzulkarnain. Kalau misalnya kita lihat banyak banget ya bentuk-bentuk rakyat, sifat rakyat dari Dzulkarnain gitu. Ada yang dia nggak bisa berbahasa, ada yang mungkin rakyatnya sangat pinter, ada juga yang banyak maunya, yang minta-minta, tapi semuanya dipenuhi gitu sama Dzulkarnain kayak gitu. Dan itu ketika memang penguasa mempunyai sifat rahmat. Maka kalau misalnya bisa kita simpulkan bahwasanya rahmat dalam Al-Kahfi itu ada 7. Yang pertama, doa-doa kita sebagai hamba harap diperhatikan. Kemudian tempat tinggal kita juga harus diperhatikan supaya gimana caranya tempat tinggal kita ini memang mempunyai rahmat di dalamnya gitu kan. Yang dimana jangan sampai tempat tinggal kita itu seperti kuburan gitu. Kemudian yang ketiga, Tuhan yang disembah. Kemudian guru yang mengajarkan ilmu. Kemudian sikap seorang anak kepada orang tuanya. Kemudian ayah yang bertanggung jawab. Dan yang terakhir adalah penguasa. Maka ketika kita mengikuti setiap langkahnya, insya Allah akan ada perubahan gitu. Setiap kita baca surah Al-Kahfi kayak gitu. Maka kalau misalnya kita lihat orang kafir Quraisy dulu, ketika diturunkan Al-Quran, kan mereka keras ya. Mereka mengubur anak perempuannya, mereka mabuk-mabukan, mereka berjudi. Tapi ketika Quran diturunkan, mereka berubah. Kenapa? Karena mereka paham gitu. Mereka bisa mentadaburnya. Mereka paham sama apa yang dibacakan sama Rasulullah saat itu gitu. Akhirnya mereka jadi lunak gitu. Jadi lunak, mereka beriman, kemudian mereka bahkan sampai rela mati gitu demi agama Islam kayak gitu. Maka ketika Al-Quran itu turun kepada kafir Quraisy yang sangat keras hatinya, itu bisa berubah, apalagi kita gitu. Yang mungkin hati kita nggak sekeras mereka kayak gitu. Kita belum sampai mengubur anak-anak perempuan, kita nggak sampai judi bahkan mungkin, atau mungkin kita nggak sampai mabuk-mabukan gitu, nggak sekeras itulah gitu. Tapi kalau misalnya ternyata Al-Quran belum bisa merubah kita, mungkin ada yang salah selama ini antara interaksi kita dengan Al-Quran. Itu mungkin yang bisa Anda sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya kembalikan kepada MC. Baik, jazakallah khairan kepada Akh Zaka. Terima kasih banyak. Semoga bisa membuat kita mencerahkan kita dan membuka mata kita terkait kebenaran Al-Quran dan pentingnya mentadaburinya. Bahwa baca saja tentu akan beda hasilnya dengan yang baca dan mentadaburi. Karena yang mentadaburi itulah yang paham maknanya. Setelah paham maknanya, jadi bisa diamalkan. Jadi kita bisa mengamalkan Al-Quran dengan bertadabbur. Jazakallahu khairan Akh Zaka, barakallahu fiik. Makasih banyak telah mau sharing-sharing di agenda kita pada malam hari ini. Mungkin bisa dilanjut ke agenda utama dari DTQ ini, yaitu tadabbur, ya kita tadabbur. Delightful time, memiliki time yang delightful bersama Al-Quran. Gimana sih? Jadi agenda ini adalah agenda 30 menit hening, deep focus, tanpa gangguan, tanpa buka HP, tanpa semuanya. 30 menit hening, hanya mentadaburi Al-Quran. Baca maknanya, baca tafsirnya, baca makna penjelasan dari ustadz, dari kitab tafsir yang ulama. Gimana caranya? Apakah boleh sambil makan? Disarankan tidak. Kenapa? Karena makan bisa lain kali, teman-teman. Tapi bertadabbur Al-Quran belum tentu bisa lain kali. Dan mentadabbur Al-Quran tuh setinggi itu loh.
yang saking tingginya rasanya sayang kalau disambi dengan makan. Sementara makan serendah itu gitu. Jadi, nah tadaburnya gimana? Teman-teman bisa silahkan pilih bebas ayatnya, ayat mana, ayat berapa, surat apa, bebas. 1 ayat, 2 ayat. Dan mungkin jangan banyak-banyak. Coba fokus 1 atau 2. Lalu ditadabuhi selama 30 menit. Nah, setelah selesai 30 menit, nanti waktunya kita sama-sama mulai, sama-sama kita stop juga kalau udah selesai. Setelah 30 menit, nanti kita akan ada sesi sharing hasil tadabbur masing-masing. Yang kurang lebih mungkin satu orangnya 10 menit maksimal. Kalau kurang boleh. Nanti teman-teman di sini mungkin nggak akan 48 sharing ya. Nanti lama ya. Lama banget. Mungkin teman-teman yang terpilih. Siapa yang dipilih? Nah, silahkan pas tablikul Quran. Silahkan berlomba-lomba untuk mengejar amal jariah dari menjelaskan hasil tadabbur masing-masing. Siapa tahu bisa memberikan manfaat untuk orang lain sehingga bagi yang menjelaskan mendapatkan amal jariah juga. Karena ya hukum menta'allumul Quran wa 'allamahu. Nah, untuk tadabburnya silakan boleh masing-masing menyesuaikan pakai apa referensinya yang jelas, yang masih sahih, yang masih benar, yang kredibel dari kitab-kitab tafsir ulama. Tapi jika teman-teman masih ada yang bingung, itu oke gitu. Mungkin belum pernah melakukan hal ini sebelumnya, itu oke banget. Tenang aja. Kita sendiri di sini menyediakan kit, ya mungkin dari tadi udah di share screen ya. Tadabbur kit, mungkin panitia bisa dibuka slide tadabbur kit. Jadi di sini disediakan fasilitas untuk bertadabbur yang udah kami sediakan, bisa diklik linknya. Di sini ada websitenya, ada dari video penjelasan ulama atau ustadz, bisa dari langsung sumber referensi kitab tafsirnya, dan masih banyak lagi. Tapi jika teman-teman ada referensi, maksudnya medianya sendiri, ya silahkan. Atau punya kitabnya sendiri juga, tafadhol, bebas gitu. Kurang lebih seperti itu. Mungkin sebelum nanti, karena nanti cepat-cepatan juga pas tablikul Quran, siapa yang akan menjelaskan hasil tadabburnya. Jadi mungkin bisa dengan raise hand atau yang on mic ya. Jadi diutamakan dengan suara ya, bukan dengan chat ya. Kayak gitu, maksimal 10 menit. Mungkin sebelum kita mulai, aku kasih waktu 30 detik jika ada yang ingin memberikan pertanyaan terkait agendanya, mungkin ada yang bingung. Pak iya, Zaka, barakallahu fiik, semoga Allah balas. Apakah ada yang masih bingung terkait agenda kita nanti? Mungkin sekitar 30 menit atau lebih ke depan. Oke, tidak ada yang ingin bertanya, tapi jika ada yang ingin bertanya silakan. Dan untuk nanti sharing session-nya adalah, tadi ya ada template-nya. Mungkin bisa ditunjukin bentar. Maaf, bolak-balik. Tadi ada template sharing session-nya. Bentar, Pak Ditya. Iya udah, nanti aja itu nanti jelasin habis 30 menit. Jadi insya Allah kita mulai 30 menitnya. Silakan dihilangkan distraksinya, HP-nya semuanya. Jangan sambil makan, jangan sambil ngapain. Dimulai dari sekarang.
Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah menyisihkan waktu 30 menit untuk bersama Al-Quran. Sedih ya? Cuma 30 menit dari 24 jam. Padahal butuh, tapi nyisihin waktunya kadang masih pelit-pelit, agak kebalik gitu. Ya, namanya masih kita khilaf. Jadi sekarang saatnya sharing session. Untuk format sharing sessionnya, jangan lupa satu orang maksimal 10 menit. Dan silakan mungkin bisa raise hand setelah diizinkan. Nah, gimana nanti sharingnya? Pertama, sebutkan nama teman-teman dan domisili teman-teman dari mana. Lalu bacakan ayatnya, ayat apa, surat apa, bacain ayatnya, bacain artinya. Lalu ceritakan itu referensinya dari mana. Mungkin dari kitab tafsir Imam As-Sa'di, mungkin dari tafsir Al-Qurtubi, atau dari penjelasan Ustadz Noman Alihan, atau yang lain-lain. Jelasin dari mana. Lalu yang keempat, jelaskan hikmah apa yang teman-teman dapat. Apa hasil tadabbur teman-teman? Apa insight yang teman-teman dapat? Apa yang sangat ngena di hati teman-teman itu silahkan disebarkan sebaik-baiknya. Harapannya bisa menyentuh hati teman-teman yang lain juga. Lalu mungkin bisa setelah itu teman-teman menjelaskan apa to-do-nya atau action plan-nya setelah membaca tadabbur tadi. Apa sih to-do dari contoh tadi ya? Apa sih to-do dari tadabbur 7 rahmat di surat Al-Kahfi? Oh, ternyata aku harus jadi pemimpin yang baik seperti Nabi Zulkarnain dan lain-lain. Mungkin itu untuk nanti sharingnya maksimal 10 menit. Dan siapa yang akan dipilih mungkin nanti aku yang milih, teman-teman yang lain yang milih, panitia yang lain milih. Jadi silakan 1, 2, 3. Silakan yang ingin sharing untuk raise hand. Atau boleh on mic atau raise hand. Nanti baru diizinin buat menjelaskan hasil tadabbur. Dan mungkin nggak perlu minder atau malu, karena it's okay banget kok, nggak usah takut salah. Sharing aja gitu. Silakan dijelaskan aja, nggak usah takut minder atau overthinking duluan. Mungkin bisa diawali dengan Kak Rizda. Kak Rizda. Oke, teman-teman, aku mungkin izin mengawali ya. Alhamdulillah. Ini kalau ayatnya, aku Rizda, domisilinya dari Ciamis. Hari ini tadi lagi tadabbur surat Al-Mu'minun, teman-teman, ayat ke-51. Mungkin tadi aku bacain ayatnya dan artinya. Bismillah. Wahai Rasul-Rasul, makanlah dari makanan yang baik dan kerjakanlah amal yang soleh. Sesungguhnya aku maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Gitu. Ayat ini tuh sebenarnya aku tadi bacanya dari referensinya, tadabbur, dengerin penjelasannya Ustadzah Anwar Isfahani. Beliau tuh pembinanya Ngafal ya. Kebetulan kemarin habis ngisi tadabbur di sana dan aku nggak bisa ikut, jadi aku baru tadi mendengarkan rekamannya. Jadi ini part yang di aku lumayan ngena gitu ya. Jadi ayat ini mungkin teman-teman pernah sering baca juga ya. Mungkin kalau kita bacanya sekilas tadi itu ya tidak ditadaburi, rasanya ya udah ayat yang mengingatkan tentang makan dan minuman yang baik gitu ya. Kemudian jangan lupa beramal soleh gitu. Tapi kemudian Ustadznya itu menjelaskan lebih lanjut. Jadi kalau teman-teman perhatikan kan di sini
jangan diperintahkan tuh makan dulu baru mengerjakan amal soleh gitu ya. Jadi Ustadznya menjelaskan bahwa itulah harusnya tujuan makan kita gitu. Tujuan makan kita adalah untuk mengerjakan amal soleh. Jadi bukan untuk mengenyangkan gitu ya, bukan untuk sekedar ibaratnya memenuhi keinginan perut kita. Karena kan apalagi zaman sekarang ya teman-teman kayak makan tuh menjadi kesenangan tersendiri. Aku sendiri tuh suka banget kulineran gitu dan mungkin kadang jadinya lupa bahwa ternyata tujuan besar dari makan tuh adalah untuk sehat, kemudian dari sehat itu untuk taat gitu ya. Sekarang kan juga banyak yang mukbang lah, apa gitu dan lain sebagainya yang kadang jadi menggeser tujuan utamanya dari beribadah kepada Allah. Kadang kan kita kalau lapar gitu ya, moody, marah gitu ya, kalau bahasa Inggrisnya biasanya kan hangry ya, hanger angry, maksudnya kayak lapar terus tiba-tiba jadi pemarah, tapi kalau kenyang biasanya ngantuk gitu nggak sih teman-teman? Jadi kayak dia tuh menjauhkan justru dari amal gitu. Sedangkan di sini padahal gitu ya isyaratnya dari Al-Mu'minun ayat 51 ini bahwa tujuan makan tuh untuk apa namanya? Untuk beribadah gitu. Mungkin kalau kita ingat kisahnya betapa rasul-rasul kita gitu ya, nabi-nabi kita tuh kalau ibadah tuh sering yang kayak gitu ya, Nabi Muhammad tuh kan kalau tahajud sampai bengkak-bengkak ya teman-teman ya kakinya gitu ya, ibaratnya kalau nggak di-stop mungkin wah akan terus-terusan gitu. Ibaratnya memang makan tuh untuk itu gitu, untuk kemudian bisa kuat beribadah sekuat itu, kayak gitu ya. Termasuk ini beliau juga menceritakan kisahnya Nabi Daud. Jadi kan teman-teman juga familiar ya dengan puasa Daud, di mana kita puasa 1 hari, libur 1 hari gitu, bukan libur ya, maksudnya makan 1 hari, puasa 1 hari. Ternyata itu tuh ada nyambungnya dengan ayat ini. Jadi Nabi Daud tuh kan diberikan kitab Zabur ya teman-teman, yang kitab Zabur ini tuh beliau sampaikannya memang dengan cara berpuasa tadi gitu. Itu tuh adalah jadwal beliau. Kenapa? Karena beliau tuh kan menyampaikan kitab Zabur ini tuh ke 3 bangsa ya teman-teman. Itu ke manusia dengan lisan, ke makhluk gaib Nabi Daud ini dengan kecapi kalau dijelaskan Ustadz Yanuar ya, kemudian dengan seruling untuk hewan. Kita mungkin gimana caranya ada pokoknya caranya gitu. Ibaratnya ya tadi itu kitabnya tuh diubah jadi nada, kitabnya tuh diubah jadi apa sehingga bisa ditangkap oleh bangsa hewan dan juga bangsa makhluk gaib. Yang ternyata Nabi Daud ini tuh setiap kali membacakannya tuh selalu menangis teman-teman, sampai habis air matanya. Itulah alasannya beliau tuh makan atau apa namanya tidak berpuasa agar tidak menangis beliau tuh. Jadi tujuannya untuk makan itu biar beliau tuh tidak setiap hari nangis karena beliau tuh khawatir zolim terhadap badannya. Kemudian kan kalau keseringan nangis tuh bisa buta ya teman-teman ya. Seperti mungkin kita familiar dengan kisahnya Nabi Yakub gitu. Jadi beliau tuh bahkan menjadwalkan makan tuh biar dirinya tuh bisa ibadah lebih maksimal di hari besoknya gitu. Bisa tidak merasa bersalah nangis segitunya ketika membacakan kitab Zabur gitu. Karena beliau khawatir itu akan zolim tadi, kemudian menjadikannya buta dan kalau buta mungkin tidak bisa membacakan lagi gitu. Jadi wah Masya Allah, bahkan dijadwalkan tuh untuk beribadah aku merasa wah. Sedangkan kita kan mungkin menjadwalkannya bahkan kulinerannya ya teman-teman ya, makannya ya, makan apa nih baru makan pagi udah mikirin makan siang apa gitu. Aku mungkin ini kayak gitu. Jadi Masya Allah sangat dalam gitu ya proses mentadaburnya. Semoga juga menjadi pengingat buat kita ke depan gitu ya. Tadi itu tujuan makan akhirnya untuk beribadah. Gitu mungkin Husain kalau dari Oke, terima kasih banyak Kak Rizda. Jazakillah khairan. Pengingat insight-nya untuk menjaga makanan, dan makanan tuh perlu ada tujuannya ya, teman-teman. Jangan buat ngenyangin doang, terus jangan banyak-banyak karena nanti ngantuk nanti nggak bisa beramal, nggak bisa tahajud. Jadi perlu dijaga setiap detail kegiatan kita supaya bisa ibadah, termasuk makan. Jangan kebanyakan dan lain-lain. Memang Islam itu sangat syumul ya, sangat kafah. Oke, ada lagi dari teman-teman peserta yang lain?
Apakah ada yang ingin menjelaskan hasil tadaburnya? Boleh on cam, boleh raise hand, boleh chat aku Kak, aku mau. Mangga, boleh. Apakah ada kawan-kawan yang masih stay tadi sekitar beberapa belas gitu ya live pas lagi sesi apa? Sesi sharing session. Oke, ada dari Kak Amalia Maliza, dipersilakan Kak Amalia. Ya, jangan lupa template tadi 1 2 3 4 5-nya. Oh ya, sebelumnya izin off cam ya Kak, teman-teman. Ya, Ya, bismillah, perkenalkan teman-teman, aku Amalia Maliha, domisilinya di Semarang. Gitu. Di sini aku mau tadabur surah Al-Isra ayat 3. Bunyinya begini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dzurriyyatan man hamalna ma'anu innahu kana 'abdan syakura. Gitu. Artinya, wahai keturunan orang yang kami bawa bersama Nuh, sesungguhnya Nuh adalah hamba Allah yang banyak bersyukur. Tadi sempat baca dari tafsir online juga, tafsir Ibnu Katsir, sama lihat di ini kontennya Quran Review. Kalau di Instagram itu ada akun yang namanya Quran Review, itu biasanya bahas ayat-ayat Quran gitu yang dikemas kekinian gitu. Nah, pokoknya sebelumnya aku lihat di postingan itu membahas ayat ini, menurutku sangat-sangat deep gitu. Sampai saat ini tuh masih terngiang-ngiang gitu. Ini ayat ini tuh bahas tentang orang-orang yang bersama Nabi Nuh itu, dan Allah tuh menyebutkan Nabi Nuh itu orang yang bersyukur. Nah, kalau kita ingat-ingat lagi kisahnya Nabi Nuh, sebenarnya tuh banyakkan susahnya banyakkan senangnya sih sebenarnya di hidupnya Nabi Nuh itu gitu. Beliau kan berdakwah ya selama 950 tahun, tapi pengikutnya itu cuma sedikit gitu. Bahkan nggak ada 100 ya kalau seingatnya aku tuh. Pokoknya dikit banget. Selama 950 tahun itu kan lama banget. Dan kaumnya itu memang orang yang gimana ya, istilahnya yang ngeyelan gitu. Bahkan saat Nabi Nuh udah waktu itu bikin kapal, terus memerintahkan umatnya untuk masuk kapal itu karena nanti akan ada hujan yang sangat deras hingga akan terjadi banjir gitu. Kaumnya tuh tetap nggak percaya, nggak peduli gitu. Bahkan mereka tuh sampai mengotori kapalnya Nabi Nuh gitu. Nah, kalau flashback ceritanya Nabi Nuh tuh, ya Allah, gimana sih, apa sih maksudnya yang bisa disyukuri gitu ya. Kalau dari aku yang imannya masih standar banget ini, ya kayak ya Allah, mesti lebih banyakkan bersabarnya gitu daripada syukurnya gitu. Kita melihatnya kayak gitu ya. Tapi Allah tuh mention Nabi Nuh itu orang yang bersyukur. Kalau dalam tafsir Ibnu Katsir itu kayak gini. Di dalam kalimat ayat ini terkandung makna yang mengingatkan akan nikmat dan karunia Allah. Dengan kata lain, ayat ini seakan-akan mengatakan, hai keturunan orang-orang yang kami selamatkan dan kami bawa bersama-sama Nuh di dalam bahtera, tirulah jejak bapak kalian. Sungguhnya dia adalah hamba Allah yang banyak bersyukur. Jadi dengan kata lain, ingatlah kalian semua akan nikmatku kepada kalian, yaitu kami telah mengutus Nabi Muhammad kepada kalian. Nah, ada pendapat lain juga yang mengatakan
Nabi Nuh itu mendapat julukan seorang hamba yang banyak bersyukur, tiada lain karena bila hendak makan atau minum, beliau itu selalu memuji kepada Allah. Yang aku dapat dari ayat ini itu gini. Nabi Nuh itu pandai gitu menemukan nikmat-nikmat Allah dalam setiap ujian kehidupannya. Asyukru, syukur itu kalau di sini ya itu bentuk perubahan dari al-kasyru, maknanya itu menyingkap. Syukur itu maknanya menyingkap. Maksudnya menyingkap apa-apa apa ya, mampu menyingkap segala hal yang membuat kita tidak bersyukur. Gimana ya maksudnya? Ya gitu. Syukur itu maknanya menyingkap gitu. Lawan katanya yaitu kufur, yaitu menutup. Nah, Nabi Nuh itu pandai banget menyingkap, pandai banget menemukan segala nikmat Allah dalam setiap ujian kehidupannya. Jadi ngelihat segala sesuatunya itu dari hal positif gitu, nggak fokus sama segala kesulitan yang beliau hadapi. Jadi kayak wah benar-benar Al-Quran ini tuh ngajarin kita apa ya, the way of thinking gitu, cara kita berpikir, cara kita melihat segala sesuatu itu untuk melihatnya itu dari hal-hal positifnya gitu, dari segala sesuatu yang kita bisa syukuri gitu. Jadi dengan begitu kita nggak mudah ngeluh gitu. Contohnya nih ya, misal kita nggak keterima nih di universitas impian kita yang itu mungkin masuk ke dalam universitas 5 besar gitu ya di Indonesia gitu. Nah, kalau mindset kita ya nggak keterima, gimana dong? Ya udah deh emang aku nggak pantas kayak gitu. Ya udah deh, ya sabar gitu. Emang sih sabar itu penting juga, tapi lebih level up lagi kalau kita tuh bisa bersyukur gitu. Kita ngelihat segala sisi positifnya gitu. Mungkin aku nggak keterima di kampus itu, mungkin ya nggak apa-apa. Itu terbaik berarti menurut Allah. Bisa jadi ya kalau kita ada di kampus itu, saingannya juga susah. Terus peluang kita untuk mendapatkan beasiswa itu juga susah karena saingannya juga berat gitu. Mungkin aku ditakdirkan di kampus-kampus biasa, barangkali di situ aku saingannya tuh lebih mudah gitu untuk dapat beasiswa, misal kayak gitu ya. Gitu. Pokoknya apapun kejadiannya, ini apa ya, highlight yang bisa aku dapat ya. Apapun kejadiannya itu berusahalah untuk lihat dari sisi positifnya gitu, biar kita tuh jadi lebih bersyukur dengan apapun yang terjadi gitu. Tapi kalau kita belum bisa nih nemuin di mana letak kebaikannya gitu, maka cukuplah kita yakin aja bahwa apapun yang terjadi itu ya berasal dari Allah yang Maha Baik. Dan mungkin cukup sekian, Kak. Masya Allah. Jazakillah khair Teh Magica, Teh Lia, Teh Amal, ya udah intinya itu. Dari Semarang tuh dia teh ya. Masya Allah. Mungkin satu lagi terakhir kesempatan untuk sharing apa insight yang sangat mahal ya, mahal tiada tara. Kenapa? Karena ada Al-Quran. Jadi tidak ada penggantinya. Tidak ada yang bisa menggantikan, menanding. Jadi sharing insight yang sangat mahal. Apakah ada yang ingin sharing lagi? Oh, ada dari Teh Aryani Tanti. Tafadholi Teh. Mangga. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya mohon izin tidak membuka kamera ya. Saya Aryani Tanti dari domisili di Bogor. Kali ini mencoba untuk sharing
hasil dari tadabbur Al-Quran surat Al-Kahfi ayat 7 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Yang artinya, sesungguhnya kami telah menjadikan apa yang ada di bumi sebagai perhiasan baginya, untuk kami menguji mereka siapakah di antaranya yang terbaik perbuatannya. Untuk tafsirnya diambil dari ringkasan tafsir Al-Azhar, di mana segala yang ada di bumi itu merupakan perhiasan bagi bumi itu sendiri, seperti gunung-gunung, danau, laut, ladang hutan, sungai, juga binatang-binatang yang beraneka ragam, juga beraneka bentuk, warna, dan juga perangai. Ada binatang yang liar, ada juga yang jinak. Ada yang merangkak kaki 4, ada yang melata kaki banyak. Itu juga merupakan perhiasan bagi bumi. Kemudian selain itu, tumbuh-tumbuhan juga merupakan perhiasan bagi bumi, mulai dari kayu-kayu besar yang ada di hutan, sampai pada sehelai rumput. Semua itu merupakan perhiasan bagi bumi. Ternyata juga ada perhiasan yang tersembunyi, yang ketika dicari atau digali baru akan keluar, seperti halnya emas, perak, intan, dan juga berbagai jenis permata. Kemudian apa gunanya semua perhiasan itu bagi bumi? Ternyata itu bertujuan untuk menguji manusia yang ada di bumi, di mana siapa di antara mereka yang akan baik amalnya, di mana Allah itu menakdirkan manusia untuk juga ikut merasakan manfaat tinggal di bumi. Kemudian manusia ini berlomba-lomba mencari atau mengambil apa yang tersembunyi dari perhiasan-perhiasan yang ada di bumi itu untuk kepentingan hidupnya. Seperti mencari harta kekayaan, pangkat, kedudukan, rumah yang mewah, kemudian kebun yang subur, kendaraan yang megah, emas dan juga perak. Namun semua perhiasan yang dicari selama manusia hidup di bumi ini itu akan ditinggalkan, tidak akan dibawa satupun. Kemudian lalu apa gunanya mencari gitu kan? Jadi selama manusia mencari atau mengumpulkan atau menghasilkan perhiasan-perhiasan untuk memenuhi kehidupannya, itu ternyata ada ujian dari Allah berupa perlombaan bagi manusia yang bagaimana manusia itu bisa mendapatkannya, atau bisa mendapatkan dengan cara yang baik ataupun dengan cara yang buruk, atau bagaimana mereka bisa memperoleh perhiasan-perhiasan itu, apa menggunakan cara yang jujur ataukah menggunakan cara yang curang. Selanjutnya di kalimat terakhir ada kalimat yang menyatakan bahwa siapa di antara mereka yang baik amalannya. Nah, di dalam surat Al-Kahfi ayat 7 ini ternyata Allah itu menguji manusia itu berdasarkan kualitas amalnya yang paling baik. Allah tidak berfirman siapa yang paling banyak amalnya. Ini mempertegaskan bahwa kualitas dari suatu amal itu lebih diprioritaskan daripada kuantitas atau jumlahnya. Jadi untuk meyakini kualitas amal kita itu sudah baik atau yang terbaik bisa diukur dengan cara kita beribadah sesuai dengan tuntunan syariat Islam. Kemudian juga harus ada rasa ikhlas yang tertanam pada niat setiap kita melakukan suatu ibadah atau amal kebaikan. Selanjutnya ada sahabat Nabi juga yang menyontohkan bahwa mereka itu tidak pernah berlebihan dalam melakukan ibadah atau mengerjakan amal soleh. Yang terpenting bagi sahabat Nabi adalah kualitas amal atau ibadahnya.
Yaitu salah satu contoh amal ibadah yang sering dinilai dari kualitasnya itu seperti sedekah. Mungkin banyak di antara manusia yang berlomba-lomba untuk bersedekah paling banyak. Namun mereka atau ya kurang memperhatikan kualitas dari ibadahnya seperti niatnya, mungkin terselip niat sombong atau ria seperti itu. Nah, itu salah satu contoh pentingnya kita untuk lebih fokus pada kualitas ibadah yang akan dilakukan dibandingkan dengan kuantitasnya. Ya, itu saja yang bisa disampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan atau khilaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dek, tadi Teh Ahyani asalnya dari mana Teh? Dari Bogor. Dari Bogor. Oke. Jazakallah khair. Oke, Kak Ahyani. Insyaallah ya, mungkin kalau aku izin nge-recap yang pertama dari Kak Rizda tentang di surat Al-Mu'minun tentang ada penempatan makan yang baik, bahwa ibadah, bahwa makan yang baik itu ditujukan buat ibadah, dan alangkah baiknya jika makan kita tuh bukan hanya pemenuhan nafsu belaka, tapi sebagai bahan bakar untuk ibadah. Jadi perlu diperhatikan segala hal-hal yang bisa membantu dan menghambat ibadah, seperti tidur, dan pada ayat ini adalah makan. Yang kedua, oleh Kak Amalia, itu di surat Al-Isra ayat 3, bahwa kita perlu bisa melihat, mendalami kenapa Allah, bagaimana Allah menyematkan abdan syakur kepada Nabi Nuh, padahal kondisinya Nabi Nuh seperti tidak mendukung untuk Nabi Nuh menjadi abdan syakur gitu. Betapa syukurnya Nabi Nuh dengan kondisi seperti itu, beliau masih Allah sematkan sebagai abdan syakur. Dan tadi yang bagiku menarik banget itu ya, syukur itu membuka ya teman-teman, kufur itu menutup, bahwa kita harus bisa membuka hikmah-hikmah di tiap peristiwa untuk kita perlu syukuri, dan kufur itu mungkin peristiwa-peristiwa tersebut seringkali ditutup-tutupi sama hal-hal yang mungkin negatif yang bikin kita harus bersyukur. Mungkin kita nggak mau berusaha membuka aja sebenarnya. Sebenarnya mungkin nggak seburuk itu, atau mungkin pasti selalu ada yang bisa disyukuri, cuman mungkin kita nggak mau membukanya aja. Kita terlalu nyaman menutupinya, tapi kita nggak mau membuka hikmah-hikmahnya. Kita nggak mau husnuzon sama Allah. Pun kalau jika belum didapatkan, belum kita dapatkan apa yang bisa disyukuri, walaupun pasti ada, kita perlu yakin bahwa pasti ada. Cuman belum aja kita dapatkan, karena bahwa ulama mengatakan jika kita tahu bagaimana indahnya kanvas atau takdirnya Allah, mungkin pasti kita akan menangis dan kita tidak akan mau meminta untuk dikasih wewenang untuk mengubah takdir, karena sudah indah banget di balik kesusahan yang kita lewati. Yang ketiga dari Teh Ahyani, salah nggak sih? Ya, Ahyani kalau nggak salah. Itu di surat Al-Kahfi ayat 7, bahwa perhiasan di dunia ini Allah berikan untuk menguji kita, bukan untuk bikin kita leha-leha, bukan untuk bikin kita senang-senang, tapi untuk menguji kita. Bisa nggak sih kita beramal yang berkualitas dengan perhiasan-perhiasan tersebut? Apakah kita mendapatkan perhiasan tersebut dengan cara yang baik, dan apakah digunakan untuk yang baik? Apakah digunakan untuk menjaga kualitas ibadah? Atau sebaliknya, jadi bahwa perhiasan tersebut itu ada fungsinya gitu. Fungsinya apa ya? Bukan buat mengkayakan diri. Jadi ada pedoman, ada perhiasan di dunia itu bukan untuk memperkaya diri sendiri. Pedoman jelas, dia Al-Kahfi 7 dijelasin sama Teh Ahyani tadi.
Tapi untuk menguji kita ibadahnya bisa maksimal apa enggak. Insya Allah barakallahu fikum, jazakumullah khairan. Semoga bisa ada yang ngerangkum dan membuatnya menjadi bacaan yang enak dibaca. Mungkin postingan atau poster bagi teman-teman di sini akan sangat baik sekali jika ada yang membuat hal itu. Jazakumullah khairan. Dan ini menunjukkan bahwa mungkin tadabbur itu ya tidak sesulit itu. Karena kita ada referensinya. Kita tinggal baca aja referensinya. Terus apa insight-nya dari referensi tersebut. Gitu. Menunjukkan bahwa setiap dari kita tuh bisa tadabbur, guys. Dan nggak usah enggan-enggan untuk bertadabbur dengan alasan sulit atau baru pemula dan lain-lain. Dan insya Allah tadabbur ini akan diadakan setiap awal bulan. Di tiap bulannya, mohon doanya semoga diberi Allah kemudahan dan kelancaran. Dan nanti ditunggu lagi, kita ketemu lagi di bulan depan. Mungkin bisa dilanjut PPT-nya. Jadi makasih banyak yang sudah tadabbur. Semoga yang jangan live dulu, mungkin teman-teman. Di sini ada challenge, ada hadiahnya. Cuman hadiahnya apa? Lakukan dulu challenge-nya. Baru nanti saya tahu hadiahnya apa dengan memenangkan hadiahnya, dengan memenangkan challenge-nya. Jadi ini nanti kita akan kirimkan template ini ke grup WA. Nanti teman-teman bisa download, lalu teman-teman bisa posting di IG-nya, di story-nya. Sesuai template-nya, hari tanggal kapan, belajar ayatnya apa, referensinya apa, bagian favoritnya apa, dan bagian kanan ini adalah bagian penjelasan insight apa yang teman-teman dapat di agenda DTQ ini. Silakan teman-teman yang mungkin tadi juga belum sempat sharing ya, bisa diutamakan juga untuk ngelakuin challenge ini. Dan nanti tiga challenge terbaik, 3 hasil terbaik, insya Allah akan diberikan hadiah. Dan tinggal nanti mungkin akan kita kontak untuk kita tanyakan alamatnya di mana untuk kita kirimi hadiah sebagai bentuk apresiasi dari challenge yang terbaik. Dan insya Allah hadiahnya sangat bermanfaat untuk kehidupan dan produktivitas teman-teman. Jadi silakan kita berfastabikul khairat. Kita berlomba-lomba mensiarkan insight yang kita dapatkan supaya ada amal jariah yang kita dapatkan melalui membantu follower kita untuk mendapatkan insight yang kita dapat. Nah, mungkin itu. Insya Allah template-nya kita kirim di grup WA. Dan yang terakhir, di sini ada bit.ly eval DTQ, agenda DTQ tiap bulan ini. Silahkan minta tolong waktunya lagi teman-teman buat mengisi evaluasinya supaya agenda DTQ kita yang diagendakan tiap bulan ini bisa lebih terus berkembang, bisa terus improve, terjadi continuous improvement dari bulan ke bulannya. Apa yang kurang pasti banyak. Jadi kami minta bantuan teman-teman di sini untuk menunjukkan ke kita. Barangkali ada yang kita tidak ngeh, apa aja sih yang bisa diperbaiki, apa aja yang sudah baik. Mohon waktunya dan bantuannya untuk mengisi. Insya Allah akan dapat pahala juga, karena ini adalah bentuk menyukseskan agenda Al-Quran ini dengan mengisi EVA. Jika niatnya untuk membantu pembelajaran Al-Quran, insya Allah dapat pahala. Oke, itu evalnya. Jangan lupa diisi teman-teman. Terakhir, izin mengingatkan kembali bagi teman-teman 36 teman-teman yang Allah beri taufik untuk stay dan Allah beri kesempatan dan taufik untuk stay. Izin coba mungkin panitia bisa balik ke PPT slide yang Quran Camp. Izin sedikit mengingatkan kembali bahwa dari banyaknya agenda guideline yang ada, pada kesempatan kali ini kami membuka peluang untuk beramal, yaitu dengan berdonasi bebas, senyaman, sebisa teman-teman, seikhlas teman-teman. Jika memang ada yang mau pun, jika tidak, sangat tidak apa-apa gitu. Karena ini beramal ya, ini peluang
beramal, kita fastabiqul khairat, kita ahsanu amala, sebagaimana dijelaskan oleh Teh Aryani, bahwa perhiasan itu Allah berikan di dunia untuk menguji mana yang dari hamba-hambanya itu yang mau beramal dengan amal yang terbaik. Alhamdulillah, Godlike di sini bisa memberikan wadah untuk beramal. Dari banyaknya wadah yang ada, dengan beramal untuk menyukseskan agenda camping dengan Al-Quran. Masih kan panitia? Masih. Insya Allah masih. Nah, masih. Silakan bisa dicek di IG-nya. Daftarnya gimana? Cek di IG-nya, cara daftarnya. Insya Allah infonya ada di IG-nya, follow IG-nya. Kuota akan ada tambahan, jadi silakan daftar. Bahkan mau daftar, mau donasi juga, Masya Allah itu paket komplit ya. Ya, pasal lonceng di IG Godlike, karena agendanya infonya di situ semua. Di sini jelas ada donasi ke BSI atas nama Nur Hikmah, bisa dicatat jika memang ada yang ingin beramal. Insya Allah amal-amal donasi-donasi teman-teman di sini akan mengalirkan pahala ke teman-teman, insya Allah, karena donasi tersebut akan digunakan 100% untuk suksesnya agenda Al-Quran. Mungkin udah itu aja. Jangan lupa di save file-nya, jangan lupa dikerjakan challenge-nya. Mungkin dari aku itu aja. Terakhir aku minta maaf atas banyaknya kurang dan salah kata. Oh, mungkin sebelum kita pada live, kita adakan agenda dokumentasi dulu. Jadi mungkin dipersilakan buat teman-teman on cam yang ada di sini untuk on cam, dan mengingatkan kembali bahwa agenda ini adalah tiap bulan ya teman-teman. Agenda tiap bulan, jadi mohon ditunggu agenda tadabbur lagi di bulan depan. Semoga 3 hikmah tadi yang dijelaskan di agenda ini bisa menjadi landasan teman-teman menjalani kegiatan di bulan Juli. Semoga ilmunya bermanfaat. Apakah panitia dokumentasi sudah siap? Sudah. Oke. Silakan teman-teman yang mau on cam untuk on cam. Mungkin dihitung 10 detik lagi. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Masih dipersilakan yang ingin on cam. Mungkin untuk panitia boleh, untuk dokumen bisa dihitung dari 100. Oke, dihitung ya. Untuk yang slide pertama, 1, 2, 3. Bentar. Ulang. 1, 2, 3. Oke. Untuk yang slide kedua, siap-siap. 1, 2, 3. Oke. Sudah. Oke, makasih banyak panitia untuk dokumentasinya. Jadi jangan lupa untuk mengisi presensi dan evaluasi di linknya bit.ly/eval.dtk, bisa dicek. Nanti insya Allah di-share juga di grup. Ditunggu kehadirannya lagi di bulan depan teman-teman, dan ditunggu challenge-challenge-nya. Insya Allah akan ada hadiah untuk 3 challenge terbaik. Hadiahnya sangat bermanfaat, percaya sama aku. Sebelum kita sebelum kita akhirnya kita tutup dengan doa dulu. Ya mungkin yaudah aku akan bacakan. Bahwa nanti kita akan end Zoom-nya. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika al-karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma
habib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karih ilaina al-kufra wal fusuq wal isyan waj'alna minal rasyidin. Allahumma ij'al khayra umrina akhirah wa khayra a'malina khatimah wa khayra ayyamina yawma nalqaka fihi. Allahumma ij'alna min ahli al-Qur'an alladhina hum takhluqu khassatuk. Allahumma yassirna li hifdzil Qur'an wa muradi'ah. Allahumma yassirna li hifdzil Qur'an wa muradi'ah. Allahumma yassirna li hifdzil Qur'an wa muradi'ah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa a'udzubika min nafsin min qalbin la tahsha wa a'udzubika min nafsin la tasba wa a'udzubika min du'ai la yustajabu. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabati ad-daini wa qahri rijal. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna illa syi'ta sahla. Allahumma ij'al qur'ana hujjatan lana wa la hujjatan 'alaina. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashana wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khairin waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Wassallallahu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai jumpa di like full time with Quran di bulan Agustus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak.